Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Jamilatul Zahra Firani dengan NIM 24080860090 dari kelas Pendidikan Biologi 2D. Di sini saya ingin menjelaskan sekaligus kita bersama-sama mengamati dan belajar mengenai jaringan penyokong pada batang seledri dan juga buah pir. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jadi kita harus tahu pengertian jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan permanen atau dewasa yang memberi bentuk, melindungi, dan memperkuat organ pada tubuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas dua macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Struktur jaringan ini membentuk uraian atau silinder, terdapat pada batang, daun, dan biji. Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan bagian dari sel yang sudah mati, serta sekelompok sel yang dindingnya telah mengalami penebalan sekunder dan melindungi jaringan yang berada di sekitarnya yang memiliki struktur lebih tumbuhan monokotil dan dikotil yang sudah dewasa yang belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jaringan penyokong itu dibagi menjadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Kita belajar tentang jaringan kolenkim dulu. Tanaman yang saya ambil pada pengamatan kali ini yaitu tanaman seledri. Tanaman seledri itu terdapat di bagiannya itu terdapat jaringan kolenkim. Salah satunya di batang. Nah, kita belajar tentang morfologi tanaman seledri dulu. Morfologi tanaman seledri itu sendiri, tanaman ini kecil, dengan tinggi dapat mencapai 1 meter. Daun majemuk berwarna hijau dan hijau keputih-putihan. Ujung runcing, tapi bergerigi, bertangkai, berpangkal pada batang mendekati tanah, menyirip ganjil, berbentuk lekuk tangan, panjang 2-7,5 cm dan lebar 2-5 cm. Pertulangan daun menyirip, mempunyai anak daun 3-7 helai dan terkenal karena aroma daunnya yang khas. Batang seledri tidak berkayu, bergerigi, beralur, berruas, dan bercabang tegak dengan warna hijau yang pucat. Berbunga majemuk, berbentuk payung dengan tangkai 2 cm, berjumlah 8-12. Benang sari berjumlah 5, berlepasan, bersaling-saling dengan mahkota ujung runcing. Mahkota tidak berbagi 5 dan bagian pangkal berlekatan berwarna putih. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan mengamati jaringan kolenkim yang terdapat di bagian batang seledri. Di sini saya membaginya menjadi per kolase. Ada nama preparat, ada gambar tangan, ada keterangan dan gambar referensi. Gambar preparat yang saya ambil pada pengamatan kali ini yaitu batang seledri atau dengan nama ilmiahnya yaitu Apium graveolens. Gambar tangan di sini sudah terbagi bagian-bagiannya yang sudah teramati. Kemudian ada keterangan yang terdapat di bagian-bagian batang seledri atau nama ilmiahnya yaitu Apium graveolens, yaitu epidermis, kolenkim, klorenkim, parenkim korteks, berkas pengangkut, dan empulum. Di sini juga ada gambar referensi. Gambar referensi yang saya ambil dari literatur. Kemudian saya memperbesar bagian-bagian pada batang seledri. Di sini yang pertama ada yang A, epidermis. Epidermis di sini terdapat di bagian terluar pada batang seledri sebagai pelindung bagi organ-organ di dalamnya. Kemudian ada
Kolenkim. Kolenkim pada batang seledri terletak di bawah epidermis dan tersusun dalam bentuk lapisan-lapisan tebal di dekat tepi batang. Sel kolenkim pada seledri memiliki penebalan sudut yang khas. Di sini di batang seledri bentuknya itu seperti lonjong. Kemudian ada klorenkim. Klorenkim pada batang seledri adalah jaringan parenkim yang mengandung kloroplas sehingga mampu melakukan fotosintesis. Klorenkim itu biasanya terdapat di bagian korteks batang dekat epidermis. Bisa dilihat teman-teman semuanya. Kemudian ada parenkim korteks. Pada batang seledri terletak di antara epidermis dan jaringan pembuluh. Kemudian ada bekas pengangkut. Bekas pengangkut pada seledri terdiri xilem dan phloem yang tersusun dalam bentuk kolorental terbuka. Bekas pengangkut pada batang seledri itu tersusun melingkar dan mengikuti pola tumbuhan dikotil sehingga batangnya tetap kokoh tetapi fleksibel. Di sini yang melingkar-melingkar itu disebut bekas pengangkut. Kalau xilem itu di bagian dalam, kalau phloem itu di bagian luarnya. Kemudian yang terakhir ada empulur. Empulur pada batang seledri terletak di bagian tengah batang dan terdiri dari bagian parenkim yang berdinding tipis. Pada batang seledri, empulur itu memiliki banyak ruang antar sel yang membuat batangnya ringan dan mudah ditekuk tanpa mudah patah. Fungsi keterangan bagian pada batang seledri. Yang pertama ada epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Yang kedua ada kolenkim yang berfungsi sebagai menyediakan struktur dan dukungan yang fleksibel bagi tanaman. Yang ketiga ada klorenkim yang berfungsi untuk menyimpan klorofil. Kemudian klorofil ini dapat digunakan dalam fotosintesis dan pembuatan pati. Yang keempat ada parenkim korteks yang terdapat di dalam akar dan batang. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, air, dan nutrisi. Yang kelima ada bekas pengangkut. Itu terdiri atas xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis ke daun kemudian ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada empulur atau yang disebut juga dengan sumsum tulang, adalah jaringan batang tumbuhan pembuluh. Empulur tersusun atas sel-sel parenkim yang lunak seperti spons yang dalam beberapa kasus dapat menyimpan pati. Kemudian kita belajar tentang jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu jaringan yang sudah tua atau sel-selnya itu sudah mati. Sedangkan kalau kolenkim itu masih muda. Pada pengamatan kali ini saya mengambil tanaman buah pir dalam jaringan sklerenkim. Kita harus tahu morfologi buah pir. Tanaman pir itu memiliki morfologi seperti pada daunnya bersaling-seling berbentuk membujur panjang atau yang disebut juga dengan lanceolate. Langsing bisa juga berbentuk lonjong yang lebar yang langsing dengan panjang antara 2 sampai 12 cm. Pada beberapa spesies, warna dan hijau mengkilap atau sedikit berbulu berwarna keperakan.
Tanaman pir sendiri sebagian besar pohonnya akan merontokkan daun di musim dingin atau yang disebut juga dengan deciduous. Berbeda pada dua spesies pir di Asia Tenggara karena selalu berdaun hijau sepanjang tahun. Daging buah bertekstur mirip pasir disebut stone shells. Pohonnya berukuran sedang antara 10 sampai 17 cm. Diameter batang 30 cm atau lebih. Oke, selanjutnya kita mengamati jaringan sklerenchyme pada buah pir atau yang disebut juga dengan Pyrus communis. Di sini saya membaginya per kolase. Ada nama preparat, terus gambar tangan, ada keterangan dan nama referensi. Gambar referensi. Nama preparat yang saya ambil pada pengamatan kali ini yaitu buah pir atau yang disebut juga dengan Pyrus communis. Gambar tangan di sini sudah teramati jelas bagian-bagian yang sudah teramati pada buah pir. Kemudian ada keterangan di dalam bagian-bagian buah pir. Ada lumen, kemudian ada pit atau channel, kemudian ada sklerenchyme dan dinding sel. Kemudian ada gambar referensi. Gambar referensi di sini saya ambil dari literatur. Kemudian saya memperbesar bagian-bagian pada buah pir. Yang pertama yang A ada lumen. Lumen terdapat di dalam sel sklerait atau yang disebut juga dengan sel batu yang merupakan bagian dari jaringan sklerenchyme. Sel-sel ini memiliki dinding sel yang sangat tebal dan keras, sementara lumennya atau ruang di dalam sel itu relatif kecil karena dindingnya mengalami penebalan lignin. Yang kedua ada pit atau channel. Yang pertama pit atau noktah itu adalah celah kecil pada dinding sel sklerait. Yang kedua adalah channel atau yang disebut juga dengan saluran adalah ruang kecil dalam dinding sel yang bisa berisi zat-zat seperti air atau sisa metabolisme. Yang ketiga yang C ada sklerenchyme. Pada buah pir terletak di bagian daging buah, terutama tersebar dalam bentuk sel sklerait atau sel batu. Di antara jaringan parenkrim lunak, sel-sel ini memberikan struktur khas yang terasa kasar atau berpasir saat kita mengunyah. Kemudian ada dinding sel yang D itu terletak pada sel sklerait atau sel batu yang tersebar di bagian daging buah. Kemudian sel-sel ini tuh berada di dalam jaringan parenkrim yang lebih lunak, memberikan struktur khas berpasir saat kita mengunyah. Fungsi keterangan pada bagian batang buah pir. Yang pertama lumen. Lumen berperan penting dalam fotofosforilasi selama fotosintesis. Selama reaksi yang bergantung pada cahaya, proton dipompa melintasi membran tilakoid ke dalam lumen sehingga membuatnya bersifat asam hingga pH-nya 4. Yang kedua, pada buah pir, pit atau yang disebut juga dengan lubang kecil pada dinding sel dan channel saluran khusus itu memiliki berbagai fungsi penting yang berperan dalam perkembangan, transportasi zat, dan perlindungan buah pit dan kanal pada buah memiliki peran penting dalam pengangkutan zat, perlindungan, dan regulasi pertumbuhan, membantu buah berkembang dengan optimal dalam berbagai kondisi lingkungan. Kemudian ada sklerenchyme yang berfungsi sebagai penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel yang sudah mati. Yang keempat, ada dinding sel yang berfungsi memberi bentuk tetap pada sel.